Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membuat video pembelajaran mengenai rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana pada mata kuliah manajemen bencana. Perkenalkan, sebelumnya saya Friska Aulia dengan NIM 2311212057. Pertama, pengertian rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Rehabilitasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan setelah masa tanggap darurat untuk memulihkan kondisi sosial, ekonomi, dan pemerintahan di wilayah terdampak bencana. Fokus utamanya adalah memulihkan fungsi-fungsi kehidupan masyarakat agar bisa kembali seperti sebelum bencana terjadi. Sementara itu, rekonstruksi adalah proses pembangunan kembali infrastruktur, fasilitas umum, dan lingkungan sosial masyarakat secara permanen dan berkelanjutan dengan prinsip membangun lebih baik atau build back better agar lebih tahan terhadap bencana di masa depan. Selanjutnya ada tujuan rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi bertujuan untuk mengembalikan fungsi-fungsi sosial masyarakat seperti layanan kesehatan, pendidikan, pasar, dan transportasi. Ini mencakup perbaikan sementara infrastruktur serta pemulihan layanan publik dan psikososial. Selanjutnya rekonstruksi bertujuan membangun kembali secara permanen sarana dan prasarana dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan dan pengurangan risiko bencana. Termasuk dalamnya adalah penguatan aturan tata ruang dan infrastruktur tahunan bencana. Yang ketiga itu ada ruang lingkup rehabilitasi, pemulihan sosial, melibatkan konseling trauma, pemulihan kehidupan berkomunitas, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Ada pemulihan ekonomi, menyasar sektor UMKM, lapangan kerja, dan sistem distribusi bahan pokok agar masyarakat kembali memiliki penghasilan. Lalu ada perbaikan fasilitas umum yang meliputi pembersihan reruntuhan, perbaikan jalan, jembatan sementara, serta restorasi utilitas dasar seperti listrik dan air bersih. Dan yang terakhir itu ada pemulihan pemerintahan lokal, termasuk di dalamnya pengaktifan kembali layanan administrasi publik dan sistem keamanan. Ruang lingkup rekonstruksi, yang pertama itu ada pembangunan infrastruktur permanen, membangun kembali rumah warga, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya dengan standar bangunan tahan bencana. Kedua itu ada penataan ruang dan lingkungan, pengkajian ulang tata ruang wilayah terdampak agar lebih adaptif terhadap risiko bencana di masa depan. Rekonstruksi sosial dan ekonomi termasuk revitalisasi sektor ekonomi lokal, pembangunan sistem transportasi yang berkelanjutan, dan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Yang terakhir ada penguatan kelembagaan dan regulasi yang meliputi pelatihan aparat lokal, pembaruan peraturan daerah, serta penguatan sistem peringatan dini dan manajemen risiko bencana. Selanjutnya itu apa sih prinsip rehabilitasi dan rekonstruksi? Yang pertama itu ada build back better atau BBB, membangun kembali dengan lebih baik dan lebih aman, bukan sekadar mengembalikan kondisi sebelumnya. Lalu ada partisipatif, libatkan masyarakat lokal secara aktif dalam setiap proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Yang ketiga ada berbasis data dan risiko. Semua keputusan harus didasarkan pada data kerusakan dan analisis risiko wilayah terdampak. Yang keempat ada keberlanjutan dan inklusivitas. Proses harus menjamin keberlanjutan lingkungan serta inklusi sosial bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Selanjutnya itu ada tantangan dalam pelaksanaan. Yang pertama itu ada koordinasi lintas sektor. Sering terjadi tumpang tindih kewenangan antara lembaga yang memperlambat proses pemulihan. Yang kedua ada keterbatasan dana. Proses rekonstruksi membutuhkan anggaran besar, sementara daerah terdampak biasanya mengalami penurunan pendapatan. Ketiga ada kurangnya data yang akurat. Hambatan teknis dalam mengumpulkan data kerusakan dan kerugian dapat menghambat perencanaan yang tepat sasaran. Yang keempat itu ada keterlibatan masyarakat yang rendah. Banyak kasus di mana masyarakat tidak dilibatkan secara bermakna dalam perencanaan dan pelaksanaan rekonstruksi.
Terakhir, ada contoh kasus rehabilitasi dan rekonstruksi di Indonesia. Yang pertama itu ada gempa dan tsunami Aceh 2004, merupakan contoh sukses dari rehabilitasi dan rekonstruksi berskala besar dengan dukungan internasional. Pendekatan BBB diterapkan dengan pembangunan rumah tahan gempa, sekolah, dan jalan-jalan baru yang lebih baik dari sebelumnya. Yang kedua itu ada gempa Lombok 2018 dan Palu 2018. Tantangan besar dihadapi karena kompleksitas kerusakan dan kendala dana. Namun pendekatan berbasis masyarakat mulai diterapkan secara lebih serius. Sekian yang video pembelajaran kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.